Kenapa kau nangis? Ubur-ubur ikan lele. Kupikir pertamax, rupanya pertalite, Le. Udah, jangan nangis kau kayak gitulah di negeri Konoha. Paham aja kau. Ya pula. Makanya nanti kalau kau jadi pejabat, jadi baik-baik kau orangnya. Kau berikan yang terbaik, yang real-real aja. Apa yang dipesan itu yang dikasih. Udah, Pi, kau kerja. Ini uang jajan melimpul. Berdiri kau. Tahe. Waduh, tak ada habisnya para pejabat-pejabat kucluk menipu rakyat. Kemarin 300 triliun, sekarang 197 triliun. Aduh. Tapi positifnya, karena di era Pak Prabowo ini para koruptor-koruptor yang merajalela di eranya Pak Mulyono bisa dihabiskan. Kalau bisa sampai ke akar-akarnya dihabiskan mengenai persoalan aliran dananya itu kemana. Nah, Pak Erick Thohir selaku Ketua BUMN harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan ini sudah membuktikan bahwa betapa bobroknya di eranya Pak Mulyono. Koruptor memang seolah-olah dipelihara. Akibatnya negara dan rakyat yang jadi sasarannya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan apa yang terjadi dengan Pertamina ini. Pertalite dioplos menjadi Pertamax. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini apa, Cok? Pertamax yang lu beli selama ini nih, ya of course lah dengan harga Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Capek banget dibohongin terus. Pantesan beberapa kali gue ngisi Pertamax tuh kayak Bisa kejam begitu ya sama rakyat. Kok gini, Cok? Kayak manipulasi dan korupsi itu udah dijalankan selama bertahun-tahun. Itu yang gue heran. Dari 2018 sampai 2023 gak ada audit per tahun gitu, gak ada pengecekan per tahun atau gimana gitu. Kenapa bisa lolos 5 tahun ya? Padahal Pertamina udah menjadi monopoli dari pasar yang ada, tapi malah kayak gini gitu. Ngapain? Coba bener-bener dicek deh dari hulu ke hilir. Feeling gue sih masih bisa lebih dari 193 T. Yang korupsi di root loh. Orang gede apa gajinya? Orang kaya gak mungkin korupsi, bang, karena sudah tercukupi kehidupannya dan lain sebagainya. Lihat lihat. Kalau udah rakus mah rakus aja. Bingung negara ini tuh kayak nggak mau belajar. Negara kita udah hampir 80 tahun. KPK udah berdiri dari tahun 2002. Tapi tahun ke tahun masih aja ada yang korup. Dari dulu. Rasanya ya hukuman di negara kita untuk koruptor itu nggak cukup. Bikin orang tuh takut kalau mau korupsi. Masih gak mau nih ngesahin perampasan aset. Pagi Lur. Berita sing paling heboh ki masalah ngoplos Pertalite jadi Pertamax, Lur. Sing nang kono diinformasina kerugian negara jadi 193 triliun. Utukur ketok. Berarti masyarakat selama ini kan dilembok ya. Tukune warna biru sing kudune Pertamax RON 92, ulie malah Pertalite aslinya RON 90. Luput kan ya dileboni selama ini. Regane naik turun sikir 1.100 sapira. Malah ternyata Pertalite dioplos dari Pertamax. Aduh, kayak kepriwe jajalnya kayak gini. Rakyat berhak menuntut orang maring negara, karena rakyat kan konsumen BBM ya. Negara wis sampai nglemboni lewat si direktur Patraniaga kiye sing sampai merugikan 193 triliun. Jajal kepriwe Lur, medeni mbok. Pokoknya sehat selalu, merdeka. Kemarin korupsi timah 300 triliun, sekarang korupsi di Pertamina 193 triliun. Sementara pemerintah bilangnya nggak punya uang. Kalian serius nggak sih ngurus negara ini? Harusnya aset koruptor itu disita. Para pejabat yang hartanya banyak dilakukan pembuktian terbalik. Kalau para pejabat yang hartanya banyak itu tidak bisa membuktikan dari mana harta mereka, maka diambil oleh negara. Para koruptornya dihukum penjara sampai hukuman mati tergantung jumlah kerugiannya. Itulah yang dilakukan oleh para khalifah Islam dulu. Jangan terus membebani rakyat dengan berbagai pungutan dan pemotongan subsidi untuk rakyat. Stop mengelola negara dengan cara-cara kapitalis, ikuti jejak para khalifah Islam.
Memang kalau para bajingan-bajingan atau manusia biadab dikasih jabatan tuh bakal kayak gini kejadiannya. Merubah Pertalite menjadi Pertamax. Gila. Kejaksaan Agung baru aja menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Dan karena hal itu negara kita itu rugi sampai 193,7 triliun rupiah. Kira-kira gimana kronologinya si bajingan-bajingan ini bisa merubah Pertalite menjadi Pertamax? Gue bakal jelasin atau sampein sesimpel dan sesederhana mungkin. Jadi pertamanya, langkah pertama si bangsat-bangsat ini itu mereka mengkondisikan supaya produksi minyak bumi yang ada di Indonesia itu menjadi berkurang atau menjadi langka, sehingga dengan kurangnya stok yang ada di dalam negeri itu mengharuskan negara kita tuh impor keluar. Padahal itu nggak kurang. Itu yang pertama. Dan dalam hal ini minyak bumi jenis Pertamax dengan RON 92. Akhirnya setelah suksesnya akal bulus bangsat biadab mereka ini untuk seolah-olah Indonesia kurang akan Pertamax, akhirnya mereka belilah. Harusnya belinya Pertamax dong, karena katanya kurang Pertamax. Bukan katanya, karena mereka yasa Indonesia kurang akan Pertamax, harusnya belinya Pertamax. Tapi tidak, mereka malah beli minyak bumi jenis lain yang lebih murah pastinya, karena kualitasnya di bawah daripada kualitas Pertamax, yaitu dengan RON 88 sampai dengan 90, yang mana harusnya yang mereka beli itu adalah minyak bumi dengan RON 92, ini Pertamax. Dan setelah mereka sukses beli, mereka mengumpulkan minyak bumi itu di Banten, di gudang mereka mungkin atau di mana lah, gua nggak paham, intinya di Banten. Lalu mereka mencampur adukan minyak-minyak bumi yang kualitasnya jelek ini, yang kualitasnya 88 RON sampai dengan 90 RON ini dicampur-campur, dioplos, gua nggak ngerti gimana teknisnya, sehingga pada akhirnya hasil daripada pencampuran inilah yang mereka distribusikan, yang mereka jual dengan seolah-olah ini adalah Pertamax. Padahal yang mereka bilang, yang mereka jual, yang mereka distribusikan sebagai Pertamax itu merupakan campuran dari minyak-minyak yang kualitasnya bahkan di bawah daripada kualitas Pertamax. Respect pikiran gitu ya, emang anjing. Ini kasus Pertamina Patraniaga yang menipu rakyat Indonesia selama 5 tahun, jual harga Pertamax yang mahal, ternyata isinya Pertalite oplosan. Harus diperiksa ini, diusut tuntas. Ini kasus nggak cuma bicara kerugian negara, ya, 193 triliun, nggak cuma itu. Ini penipuan terhadap rakyat. Ratusan juta rakyat Indonesia ditipu selama 5 tahun. Ini kasus korupsinya udah diurus oleh Kejagung. Nah, rentetan kasus lain masih banyak. Polisi harus turun. Emang Pertamina itu perusahaan sebesar itu nggak ada quality control? Masa nggak ada pemeriksaan, nggak ada tes kualitas Pertamax itu berapa, RON-nya berapa? Kan bisa dihitung. Masa sih jalan begitu aja bertahun-tahun? Nggak bisa, ini harus diusut ini. Yang polisi harus periksa, ya. Bagian apa di Pertamina yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan kualitas dari BBM? Harus kejar ke sana. Mereka periksa nggak ke SBPU, lakukan tes nggak ke kilang-kilang, ya. Berapa lama sekali mereka harus lakukan tes? Random, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, siapa? Berarti ini permainannya kan sampai ke pengawasnya. Polisi nggak bisa diam begini. Masa polisi diam sih? Rakyat ditipu seperti ini. Harus turun dong polisinya. Terus KPK juga harus turun. Periksa nih, sampai ke siapa? Presidennya siapa zaman itu? Harus dilacak dong. PPATK, periksa dong aliran duitnya. Ini ya kan? Ini yang 7 orang manusia yang sudah ditangkap ini. Bedah aku rekeningnya. Bongkar rekeningnya. Mengalir ke siapa saja. Mengalir dari siapa, itu harus dong, ya. Kita apresiasi Kejaksaan Agung dan Presiden Prabowo. Kalau presiden sebelumnya kita nggak apresiasi, ya. Korupsi lagi, buset deh, nggak ada habis-habisnya ya. Korupsi di negeri tercinta kita ini. Setiap hari kita sebagai rakyat disuguhi oleh info-info para koruptor.
Baru-baru aja Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga terkait minyak mentah yang merugikan negara sebesar 193,7 triliun. Wow, fantastis juga nih. Gua jadi penasaran, kira-kira seperti apa respon dan pertanggungjawaban Menteri BUMN Bapak Erick Thohir? Karena biar bagaimanapun dia selaku Menteri BUMN jelas harus bertanggung jawab akan adanya korupsi di dalam tubuh Pertamina. Karena itu adalah bagian dari tugasnya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Bagaimana pengawasan seorang Erick Thohir selama ini menjadi Menteri BUMN? Kita lihat kelanjutannya, perkembangan dari korupsi Pertamina ini.